Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Melvin Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu Cardiopulmonary Resuscitation yang disingkat dengan CPR. Di Indonesia CPR dikenal dengan istilah RJP atau resusitasi jantung paru. Meskipun tidak menjamin 100% keselamatan seseorang, tapi ini masih jadi cara paling jitu dalam langkah pertolongan medis pertama. Tak harus jadi dokter untuk dapat menolong orang. CPR pun dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita untuk melakukannya? Dan pada saat ini telah hadir di studio Dr. Brian Khairupan yang sudah siap untuk memberikan informasi seputar tata laksana CPR ini. Dr. Brian menyelesaikan kedokterannya dari Universitas Samratulangi pada tahun 2011 silam sebelum menyelesaikan profesi dokter dari universitas yang sama pada tahun 2016. Kemudian beliau sempat menggali pengalaman di RSUD Naongan dan Puskesmas Wolaang Langoan di tahun 2020. Sebelum melayani di Rumah Sakit Advent Manado dari 2021 hingga saat ini. Dan tiba saatnya kita untuk menyapa narasumber kita pada saat ini, Dr. Brian Khairupan. Halo dokter. Halo, Mem. Bagaimana nih kabarnya? Sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Kesibukan tidak mengganggu kesehatan ya? Ya, tidak mengganggu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik dokter, kita akan segera membahas ya tata laksana bagaimana untuk melakukan CPR dengan baik dan benar. Tapi sebelumnya kita akan memulainya dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat Live, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih banyak untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi bagaimana cara agar kami dapat membantu saudara-saudara kita di sekitar kita pada saat mereka mengalami keadaan yang darurat. Pada saat ini ya Tuhan sudah hadir bersama kami, narasumber kami, Dr. Brian Khairupan, bantu dia ya Tuhan agar dapat mengajar kami cara yang baik dan benar untuk melakukannya. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya dok. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Brian Khairupan. Baik dokter, masih dalam topik yang sama yaitu CPR ya dokter. Nah benar tidak dok, kalau semua orang boleh lakukan CPR dan tidak cuma petugas medis saja yang bisa lakukan ini? Ya, memang semua orang dapat melakukan resusitasi jantung paru ini. Jadi bagi semua orang, tapi harus tahu bagaimana cara dan tekniknya terlebih dahulu. Oke, nah sebenarnya di pekerjaan jenis apa ini dokter yang sering terjadi darurat CPR untuk dilakukan? Jadi mungkin apa aja pekerjaan yang penting untuk tahu CPR ini? Ya, pada umumnya kalau yang wajib harus mengetahuinya adalah orang-orang medis. Ya, di rumah sakit juga itu wajib, mulai dari security-nya sampai perawat dan dokternya pasti harus tahu. Karena bekerja di tempat yang memang banyak resiko untuk terjadi henti jantung. Selanjutnya di tempat-tempat lain, di tempat-tempat vital, misalnya kantor-kantor pemerintahan, di mana banyak orang beraktivitas. Kan bisa terjadi di mana saja. Itu kiranya. Oke, baik dokter. Nah sebenarnya kan banyak ya jenis-jenis darurat, keadaan darurat atau emergency. Pada keadaan darurat emergency yang mana yang penting untuk kita lakukan CPR ini dokter? Pada keadaan darurat bagaimana ya pertanyaan?
Jadi kalau misalnya kita mau melakukan resusitasi jantung paru, ya pada dasarnya ketika seseorang itu dia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Oke. Ketika dia tidak sadarkan diri, terus nanti kita coba cek nadinya. Kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas, itu kita lakukan resusitasi jantung paru. Tapi ada keadaan yang tidak bisa kita lakukan dengan sembarangan. Misalnya Oke. pasien atau korban dengan kecelakaan lalu lintas. Mau kecelakaan lalu lintas atau dia terjatuh, itu namanya juga kecelakaan. Karena ada bisa saja dia ada juga risiko cedera Iya. di bagian tulang belakangnya ini yang paling bahaya. Oke, jadi tidak sembarang ya kalau ada cedera tulang belakang ya, nanti jadi lebih parah mungkin dokter ya. Baik dokter, nah katanya ya dokter, orang yang jatuh oleh karena henti jantung tidak boleh dilakukan kalau mereka terjadi karena tenggelam. Katanya, Ya, ya apa benar seperti itu? kalau dari kita, dari yang saya baca selama saya baca, ya kalau orang dengan tenggelam kita masih bisa lakukan juga RJP ini atau CPR, tetap kita lakukan. Itu malahan kalau dengan cara kita memompa jantungnya juga kita membantu untuk mengeluarkan ya kemungkinan dia terminum banyak air kalau misalnya tenggelam ya. Itu bantu untuk mengeluarkannya. Ya mungkin kira-kira itu kalau saya masih bisa. Masih bisa ya dokter. Nah, bagaimana dokter resiko yang akan terjadi? Apakah seseorang bisa terbunuh jika contohnya melakukan CPR tetapi tidak seperti yang seharusnya? Ya, selama ini orang yang melakukan CPR belum ada yang terbunuh. Malahan dengan melakukannya itu mereka membantu untuk bertahan, istilahnya bertahan sampai pertolongan medis yang lebih lengkap datang. Jadi selama ini CPR itu tidak pernah ada yang terbunuh. Nah, seberapa besar sebenarnya peluang seseorang itu dapat selamat pada saat kita lakukan CPR? Ya, kalau berapa persen dia selamat, itu kalau dilakukan segera pada saat dia tidak sadarkan diri, itu bisa sampai 75% ya, kira-kira. Itu juga tergantung dari berapa lama kita menolong dia. Jadi kalau kita temukan pasien atau korban ini tidak sadarkan diri, ya kita tidak tahu, sudah di lantai, ya kita tidak melihat dia jatuh, ya pasti itu sudah lebih dari 5 menit. Ya itu juga tergantung. Karena kalau sudah lebih dari itu pasti kita lakukan juga resusitasi jantung paru itu juga percuma. Gitu. Tapi tetap kita harus lakukan. Baik dokter. Nah sebenarnya bagaimana seseorang itu kalau pada saat dia pingsan ya, bukan berarti kan kita langsung harus lakukan CPR. Nah sebenarnya apa yang langkah yang harus dilakukan sebelum kita lakukan CPR? Ya, oke. Jadi langkah yang harus kita lakukan ini sudah masuk pada step-step atau langkah-langkahnya ketika kita menemukan seseorang yang tidak sadarkan diri, dia pingsan kah atau pada intinya dia tidak sadarkan diri. Ya, pada saat kita temukan, ya kita harus ada yang namanya danger response. Jadi ada yang namanya danger itu aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan terlebih dahulu. Jadi kita pastikan aman penolong. Saya sebagai penolong harus aman. Jadi mau melakukan CPR tidak dikerumuni dengan banyak orang. Jadi kita harus clear biar juga oksigen masuk. Baru aman pasien. Jadi di sana kalau misalnya pasiennya terjatuh di tempat yang tidak rata ya, kita harus pindahkan dia ke tempat yang rata dan keras. Itu membantu kita sebentar nanti kalau kita mau pompa jantungnya. Baru aman lingkungan yang tadi juga saya bilang. Jadi itu step yang pertama kita lakukan. Jadi kalau ada yang tidak sadarkan diri atau pingsan, kita panggil dulu terlebih dahulu. Jadi yang paling pertama memang kita harus panggil dulu dia. Cek responnya. Dengan cara ya kita menepuk dadanya. Nggak usah terlalu keras atau terlalu kuat, ya cukup ditepuk saja, panggil namanya. Atau bapak, bapak, ibu. Kalau tidak ada respon, kita lanjut dengan meraba nadinya. Itu memastikan bahwa jantungnya berdetak atau tidak.
Ya, dengan cara ini di sini di bagian leher kita sini ada arteri karotis, ya, arteri pembuluh darah yang paling besar. Nah, dengan cara ya dengan 2 jari kita bisa taruh di tengah sini, terus kita tarik kurang lebih 1 senti kayak. Ya. Kita tekan sedikit aja, pasti kita bisa teraba. Jadi kalau saudara-saudara penonton di rumah dapat meraba nadi, ya itu arteri karotis kita. Kalau pasien dengan pingsan atau tidak sadarkan diri atau henti jantung, pasti tidak teraba. Kita pastikan dengan cara menghitung sampai 10 detik. Jadi kalau selama 10 detik itu tidak ada nadi yang teraba, nah kita langsung melakukan resusitasi jantung paru. Jadi sebelum kita pompa juga kita minta bantuan. Jadi saat pasien jatuh maksud saya ada korban yang jatuh, jadi kita cek respon, panggil dia, amankan pasien, taruh di tempat yang rata, kita amankan lingkungan, soalnya kita cek nadinya, kalau tidak ada, kita telepon dulu emergency call, ya masing-masing daerah berbeda, nanti coba di search ya emergency call-nya, setelah itu kita lakukan resusitasi jantung paru. Oke, kalau di Manado emergency call yang biasa dipanggil atau digunakan adalah seperti apa? Kalau tidak salah ya melalui telepon ya. Telepon Jadi aja ya. semua kita harus punya telepon. Kalau tidak punya telepon, cari di sekitar kita. Barangkali ada yang punya telepon bisa untuk menghubungi. Jadi kalau di Manado, kalau tidak salah itu di call centernya 112. Oke, 112. Jadi nanti telepon di sana minta bantuan untuk pertolongan dari emergensi, maksudnya panggil ambulans dan juga tim medis. Begitu. Oke, jadi pada dasarnya kita juga sebagai kita harus memiliki nomor orang tertentu yang bisa terpercaya untuk bisa membantu kita ya secepatnya. Oke dokter, nah tadi dokter sebutkan yang namanya airway circulation seperti itu. Nah di emergency atau first aid itu kita harus ingat yang namanya ABC. Katanya ada perubahan sedikit sehubungan dengan airway, breathing dengan sirkulasi ini. Itu perubahannya seperti apa? Ya, kalau waktu zaman dulu itu urutannya itu airway, breathing, dan circulation. Jadi pada saat kita akan melakukan resusitasi jantung paru, jadi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama itu kita bilang dengan airway itu jalan napasnya. Jadi kalau airway itu kalau misalnya ada lendir kah atau ada sumbatan atau kalau biasa kalau pasien dengan kecelakaan kan bisa saja dia termakan sesuatu atau apa gitu ya. Kita bersihkan dulu, itu airway namanya. Breathing itu kita lihat pernapasannya. Kalau dadanya tidak mengembang, nah berarti tidak ada pernapasan. Dan circulation, ya yang nadi tadi, jantungnya. Itu yang kita sebut dengan ABC, airway. Kalau zaman dulu urutannya ABC, jadi yang paling pertama kita lihat airway. Ya yang tadi yang saya bilang. Baru breathing dan selanjutnya circulation. Tapi sekarang di tahun 2010, itu dirubah siklusnya. Ya. Dari mengikuti perkembangan ilmu, jadi sudah dilihat dan yang paling penting adalah circulation. Maka dari itu diputarlah menjadi CAB. Yang paling pertama dilakukan adalah circulation. Jadi yang paling penting adalah suplai oksigen darah ke organ-organ penting kita seperti otak, jantung, ginjal, dan sebagainya. Bagaimana kita mau menyelamatkan kalau misalnya otaknya mati karena kurang suplai oksigen akibat jantungnya henti kan. Jadi yang paling utama kita lakukan adalah circulation. Jadi pada saat kita temukan pasien tidak sadarkan diri, langsung kita CPR, langsung kita pompa jantungnya. Itulah sirkulasi. Kita langsung bikin sirkulasi dalam tubuhnya supaya jantungnya tetap memompa darah dan tetap memasok suplai oksigen dan makanan ke organ-organ penting agar supaya dia tetap masih hidup ya. Selanjutnya baru kita lakukan pemeriksaan jalan napasnya. Airway seperti tadi ya. Kita lihat kalau misalnya ada lendir dan sebagainya, kita bersihkan. Biasanya kalau pada yang expert, tim medis kalau ada, mereka akan intubasi namanya. Jadi mereka akan memasangkan
budel. Itu untuk mencegah lidahnya supaya jangan jatuh ke belakang. Ya. Karena kalau orang dengan tidak sadarkan diri, pasti dia tidak bisa mengontrol lagi lidahnya. Jadi pasti akan jatuh ke belakang. Karena kalau dia jatuh, dia menutupi saluran napas kita. Ya. Jadi itu, kita sebagai orang awam saja kita bersihkan apa yang kita lihat aja. Jadi kalau misalnya ada sumbatan, kita keluarkan dengan tangan langsung. Selanjutnya breathing. Nah, breathing ini napas. Kalau tidak ada napas, nanti kita berikan napas lewat mulut. Ya, mulut ke mulut. Boleh mulut ke mulut, boleh menggunakan ada alat khusus yang seperti sungkup ya. Kita gunakan atau tidak ambu bagnya yang dipakai oleh medis biasanya. Oke dokter, nah sebenarnya kalau misalkan kita sebagai kaum awam yang menghadapi pasien atau victim ya, yang jatuh tidak sadarkan diri, kemudian kita tidak memiliki ambu bag seperti itu yang alat untuk kita pompa untuk masukkan udara Oksigen. seperti itu, oksigen, apa tindakan yang bisa kita lakukan? Apa tidak ada cara lain dokter? Iya, kalau untuk memberikan nafas, ya hanya itu pilihannya. Kalau untuk orang awam yang pastinya kita hanya memberikan mouth to mouth. Jadi ada banyak cara kita memberikan napas bantuan. Iya. Napas bantuan ada yang dari mouth ke mouth, mouth to nose, mouth to mask, dan mouth to stoma. Stoma atau ada lubang di sini. Gitu. Pada intinya ya kita menyalurkan udara. Alright dokter. Nah bagaimana untuk kita menolong seseorang kemudian tidak terkontaminasi atau tidak ujung-ujungnya tidak terjangkit penyakit dari seseorang yang kita akan tolong seperti itu. Karena bicara soal mulut ke mulut ya ini atau mulut ke hidung atau mulut ke itu dengan kata lain ada sentuhan di situ. Bagaimana metode yang bisa kita lakukan? Ya, kalau pada waktu zaman COVID kemarin, tata laksana untuk resusitasi jantung paru itu ada sedikit berubah, di mana pemberian nafas bantuan itu ditiadakan. Itu karena ya resiko penularan melalui airway, jadi itu sangat melalui udara, maksudnya sangat beresiko. Jadi kita tidak melakukan pemberian nafas. Jadi yang paling penting sirkulasinya saja. Jadi kalau misalnya pun ada, tapi itu COVID ya. Kalau penyakit yang lain saya rasa melalui udara ya pasti ada. Kalau tidak TB paru atau dan sebagainya. Kalau misalnya tidak yakin dengan itu, ya kita mencari alat yang mungkin dapat kita pakai, ya seperti pipa atau apa yang bisa kita sambungkan ke mulutnya, ya ditaruh kain lah supaya dapat kita tiup juga kita saring. Sambil kita menunggu bantuan dari medis yang lebih lengkap. Kalau tidak bisa ya kita resusitasi jantung saja, tidak apa-apa. Oh ya dokter, untuk mereka yang dapat melakukan CPR apakah harus melewati pelatihan? Ya, harusnya ada pelatihannya ini. Jadi di mana-mana kalau misalnya saudara-saudara yang di rumah mungkin kerja di kantor atau bahkan orang medis pasti tahu dalam setahun sekali atau beberapa bulan sekali akan ada pelatihan bantuan hidup dasar. Dan itulah yang menjadi basic yang paling utama yang harus kita kuasai. Ini sebenarnya kalau di luar negeri ya, di luar negeri sana itu mereka kalau sosialisasi dengan ini sangat banyak dan hampir semua dari mereka tahu bagaimana cara untuk melakukan resusitasi jantung paru. Mungkin hanya di Indonesia saja mungkin masih kurang. Barangkali nanti jadi PR bagi seluruh orang medis yang ada di Indonesia supaya dapat memberikan edukasi. Ya, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ini sudah harus diketahui banyak orang ya dokter. Harus menjadi skill semua orang untuk menyelamatkan seseorang dengan henti jantung ataupun dia ya tidak sadarkan diri. Itu basic sekali. Biasanya untuk melakukan pelatihan dari CPR ini sebenarnya mengikuti standar apa?
Ya, biasanya dilakukan dokter yang sudah mengikuti yang kita sebut dengan ACLS ya. Ya. Itu juga kita dokter juga mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar. Yang punya dari pelatihan ini adalah dokter-dokter spesialis jantung paru. Jadi mereka lah yang mengadakan dan bertanggung jawab dengan pelatihan-pelatihan ini. Jadi kalau ada sertifikatnya bisa melakukan atau melatih orang-orang awam barangkali. Boleh juga dokter spesialis jantung langsung ya lebih bagus. Oke dokter. Nah ini kan seharusnya ya diupdate ya informasinya. Biasanya terakhir update dari CPR ini kapan dokter? Kalau update-nya terakhir saya ikut ACLS ya 3 tahun lalu itu masih sama. Untuk penata laksananya masih sama dari Perkumpulan Kardiovaskular Indonesia. Itu hampir sama juga dengan American Heart Association dan sebagainya. Jadi semuanya ada asosiasi perkumpulan dari spesialis-spesialis jantungnya. Ada yang dari Amerika, ada dari Eropa. Kalau Indonesia ya Indonesian Heart Association, IHA biasa dikata. Jadi kalau masih tata laksana masih sama. Hanya berubah saja waktu tahun 2010 untuk alurnya yang pertama adalah CAB sekarang, sirkulasi terlebih dahulu. Jadi untuk tata laksananya juga perubahannya juga ada dokter. Step-stepnya apa terubah juga? Kalau stepnya tidak. Tidak ya? Masih sama tapi cuma berubah posisi atau yang mana pertama, yang mana kedua, yang ketiga, cuma itu saja. Tapi kalau tekniknya masih sama sih sampai sekarang. Perubahannya hanya sedikit ya dokter. Iya. Baik dokter, kita langsung saja apakah boleh kita langsung praktekkan bagaimana step-step dari CPR ini dokter? Oke, boleh. Baik. Oke, baik mem. Ya. Jadi saat ini ada alat peraga, nanti kita akan praktekkan langsung. Jadi pertama ketika kita temukan orang atau pasien, korban dengan tidak sadarkan diri, kita amankan dulu pasiennya ke tempat yang rata dan keras. Itu berguna untuk nantinya kita ketika pompa jantungnya itu sirkulasi darahnya itu dapat tersampai dengan baik. Kalau misalnya kita miring, berdiri atau apa kan tidak sesuai dengan posisi anatomis, akan lebih sulit darah untuk dipompakan ke bagian atas. Jadi akan tersebar sama rata. Baik. Itu tujuannya. Setelah itu kita amankan pasien, kita panggil dulu, cek responnya. Kita tepuk saja kedua bahunya, tidak usah terlalu kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada respon. Selanjutnya kita raba nadinya dengan cara 2 jari. Kenapa harus 2 jari ya? Biar lebih terasa nadinya. Di bagian kerongkongan kita ini, kita tarik 1-2 cm ke sebelah kanan. Selama 10 detik. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Tidak ada nadi, tidak ada napas. Jadi harus dikatakan seperti itu. Jadi sambil kita raba nadi, kita lihat pernapasan dadanya. Mengembang atau tidak. Jadi kalau tidak ada nadi, tidak ada napas, kita aktifkan resusitasi jantung paru. Langsung kita aktifkan dengan cara ya kita call emergency dulu, minta bantuan. Ya, tolong, ada yang tidak sadar, ada yang tidak sadar, tolong minta bantuan. Setelah itu kita langsung ambil posisi untuk sirkulasinya, langsung pompa jantung saja ya. Ya, dengan cara ya posisi kita harus seperti ini. Lutut kita ini berguna agar supaya membantu penolong tidak terlalu capek saat memompanya. Jadi secara anatomis ergonomis saja ya. Jadi tangan kita, tangan kanan yang akan menjadi tempat di mana kita akan memompa. Jadi menggunakan telapak tangan bagian bawah sini. Dan lokasinya itu berada di setengah tulang tengah bagian bawah kita. Jadi ini ada tulang tengah kita. Pasti kita akan teraba keras. Tulang tengah itu, rusuk tengah ya. Bagian tengah, biasanya ya kita ambil patokan saja di bagian puting. Itu sudah bagian tengahnya, bagian puting dari korban. Ya, selanjutnya kita taruh tangannya di sini. Setelah itu kita kunci. Kunci dengan tangan yang sebelahnya. Ini berfungsi sebagai menjadi tumpuan dan juga memusatkan tekanan kita. Itu
fungsinya. Ya, dan posisinya harus seperti ini. Oke. Kedua tangan tegap, lurus. Jadi ini kalau dia lurus, jadi yang bekerja adalah bagian engsel dan juga otot belakang kita, bukan bagian bawah sini. Karena kalau kita gunakan bagian bawah, selain tidak teratur nantinya, pasti akan bikin kita lebih capek. Ya. Oke. Jadi bagian tengah, kita taruh tangan kita kunci dengan posisi begini. Ya. Angle tubuh kita juga harus seperti ini. Oke. Ya, setelah itu kita pompa selama 30/2. Jadi 30 kali, 1, 2. Sedalam 5 cm. Oke. Ya. Kedalamannya seperti ini. 5 cm dan harus mengembang sempurna. Maksudnya harus kembali, harus di recoil sempurna, maksudnya jantungnya harus kembali. Jadi seperti ini. 5 cm. Oke. 30/2 selama 30 kali. Setelah 30 kali kita berikan napas 2 kali. Jadi memberikan napas dengan cara ya kita bebaskan jalan napasnya dengan cara ada yang head tilt chin lift. Jadi dagunya diangkat, ininya ditekan ke bawah. Terus hidungnya kita tutup ya. Dan kita berikan napas 2 kali. Nah, seperti itu. Oke. Nah dokter, saya penasaran nih, kenapa kalau pada saat kita mau memompa itu harus seperti ini tangannya? Ya, itu tadi fungsinya supaya selain posisi yang benar agar supaya kita tidak pegal sebenarnya. Dan juga membantu kita tekanannya jadi tekanan yang benar-benar sesungguhnya, Dang. Oke. Begitu. Jadi bukan, kadang kan kalau kita gunakan bagian ini, ya kadang kuat, kadang tidak terlalu kuat. Jadi kalau kita gunakan ini pasti tekanannya sama semuanya. Oke. Nah untuk posisi seperti ini, kenapa harus seperti ini? Bukankah nanti kalau posisi seperti ini dengan orang yang tidak sadarkan diri bisa membuat lidahnya malah justru masuk gitu? Ya. Menutup airway. Ya memang kalau pada pelatihan pada orang medis ya kita menggunakan alat khusus untuk menahan lidahnya. Oke. Tapi kalau untuk orang awam ya lakukan saja. Biasanya ya dengan cara kita head tilt chin lift saja. Dengan cara kita mengangkat dagunya ini naik ke atas begini, otomatis saluran napas kita dan juga bagian kerongkongan kita kan ini berliku ya. Oke. Jadi ada sudut. Ketika kita tarik begini, nanti dia akan lurus, tertarik. Oke. Dengan sendirinya juga dia akan terbuka jalan napasnya. Tapi ingat, head tilt chin lift ini tidak bisa dilakukan kalau pasien dengan ada kecelakaan. Oke. Karena pastinya akan kita curigai dengan adanya suspek cedera di bagian tulang belakang, spinalnya ini. Jadi kalau dia cedera di bagian belakang sini, tidak boleh kita manipulasi sembarangan. Jadi jangan dilakukan head tilt chin lift. Nanti akan kita lakukan dengan jaw thrust namanya. Kita tarik bagian rahangnya. Seperti ini. Ini dengan cara begini kita menjaga tulang belakangnya tetap lurus. Begitu. Baik dokter. Jadi ya kita pompa saja 30/2 sampai tadi sudah saya jelaskan kan, sampai penolongnya lelah atau tim medis datang. Kalau tim medis datang ya kita serahkan ke tim medis. Oke, baik dokter. Nah, apakah setelah seseorang sudah kembali lagi nadinya seperti itu akan dibiarkan posisi seperti ini dok? Oh tidak. Jadi ketika kita sudah melakukan misalnya 5 siklus, dan setelah 5 siklus ya biasanya 5 siklus kita evaluasi kembali. 5 siklus kita RJP, kita evaluasi, ternyata sudah ada nadi. Oke. Tapi belum ada nafas spontan. Jadi kita berikan dia napas. Ketika kita evaluasi lagi dia sudah ada napas dan sudah ada nadi tapi lemah. Nah itu baru kita kembali ke recovery position atau posisi mantap yang sering kita bilang. Jadi nanti pasiennya kasih miring ke sebelah
kiri. Dimiringkan. Iya, dimiringkan. Oke. Nanti tangannya ditaruh di sini, nanti boleh di search ya di Google bagaimana ROSC namanya. Tangan ditaruh di sini, sebelah, baru kakinya seperti orang tidur ya. Tidur ke samping. Menyamping ya. Menyamping. Itu kenapa posisinya harus seperti itu, dokter? Ya, hanya itu posisinya. Itu mungkin ya posisi paling enak dan anatomis mungkin ya. Di saat kita menyamping juga membantu airway kita ya tetap masih dalam posisi lurus. Ya. Begitu. Mungkin juga mencegah tersedak ya atau ya tersedak itu, juga. Oke. Baik dokter, terima kasih. Kita akan jeda dulu. Kita akan sambung lagi ke sesi berikutnya. Dan sahabat Live sekalian, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Brian Khairupan dalam topik CPR. Baik dokter, ini untuk hitungan-hitungannya ini saya penasaran dokter. Kenapa hitungannya itu harus 1001, 1002 hingga 1010? Kenapa tidak langsung saja dihitung 1, 2 sampai 10 dokter? Ya itu dipakai di saat kita mencek nadi ya. Saat kita cek nadi dari 2 jari kan di tengah. 1-2 cm untuk meraba karotis. 10 detik. Ya, itu hanya saja membantu kita supaya kita tahu bahwa ini adalah betul-betul 1 detik. Jadi 1001, 1002. Kan bisa saja kan kalau saya misalnya sendiri menghitung 1, 2, 3, 4. Belum tentu itu seperti hitungan yang pada seharusnya. Ya, 1 detik yang ideal, 2 detik yang ideal. Jadi digunakan 1001 karena mungkin temponya 1 detik seperti itu. Oke. 1, 1002 sampai 1010. Dan juga dokter sehubungan dengan tekanan yang diberikan kepada korban atau pasien ya, itu seberapa kuat sih dokter? Jangan-jangan patah. Ya, jadi nanti mungkin kalau di saat praktek nanti saya tunjukkan bagaimana cara untuk kita menaruh tangan kita. Jadi untuk tekanannya itu biasanya 5 cm. Jadi 5 cm ke dalam. Ya, pastinya kita tidak mungkin akan mengambil sentimeter atau ukuran mistar dan kita akan hitung terlebih dahulu 5 cm terus kita tekan. Jadi pada intinya ya kita bisa merasakan saja tekanannya dengan cara mungkin kalau dengan posisi kita sudah benar pasti itu akan tertekan sedalam 5 cm. Gitu. Dan ingat ketika kita tekan harus kembali dengan sempurna. Jangan tidak kembali dengan sempurna. Jadi dia harus kembali dengan sempurna. Oke. Nah, kapan saat yang tepat di mana kita bisa gunakan tangan saja? Kapan saat yang tepat kita harus tambahkan dengan bantuan nafas tambahan? Oke. Jadi secara teknisnya pada ini ilmunya itu ada yang kita bilang dengan 30 banding 2. Jadi 30 kali tekanan kompresi dan diberikan 2 kali napas bantuan. Jadi pada saat kita memberikan napas itu pada saat nanti selesai tekan 30 kali baru kita berikan napas 2 kali. Seperti itu. Nah, apakah pada saat kita membantu ya untuk memberikan nafas kepada korban ya seperti itu, kita memberikan oksigen atau malah justru kita mengeluarkan karbon dioksida dan kita salurkan kepada korban seperti itu, dokter. Jadi pada intinya kalau saya tidak lupa ya, nanti pemirsa atau saudara-saudara di rumah coba dicek kembali. Yang setahu saya dalam kandungan napas kita saat kita buang juga masih mengandung oksigennya.
Jadi hanya berapa persen, tapi itu juga membantu. Pada intinya ketika kita memberikan napas bantuan itu membantu mengaktifkan paru-paru yang tadinya dia berhenti, kita membantu dia supaya aktif kembali dan mengirim sinyal juga ke otak, begitu, supaya dia dapat bergerak kembali seperti sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Baik, nah saat melakukan CPR dokter, bagaimana kita tahu bahwa apa yang sedang kita lakukan itu udah benar dan sudah bekerja membantu orang yang sedang kita lakukan CPR ini? Jangan-jangan ujung-ujungnya tidak efektif seperti itu, apa ada cara untuk kita mengukurnya? Ya, kita melihat pompa jantung itu berhasil ya, sama seperti saya bilang tadi, ketika kita tekan harus kita kembalikan. Itu kalau kita pompa jantungnya. Kalau kita memberikan napasnya, ketika kita memberikan napas bantuan di mulut, kita lihat kedua dadanya ini akan mengembang. Iya. Dan dia turun kembali. Jadi ketika kita memberikan, dia akan mengembang, turun kembali. Itu tandanya bahwa masuk udaranya. Dan juga untuk pompa jantungnya juga berjalan dengan baik. Oke, dan apakah tata laksana dari CPR ini akan sama jika kita dilakukan kepada orang dewasa dan juga anak-anak dan bahkan bayi? Ya, ya pada orang dewasa secara teknisnya ya kita menggunakan hampir sebagian dari telapak tangan. Kalau pada anak-anak ya pastinya kita tidak perlu menggunakan hampir semua. Kan mereka ukurannya lebih kecil dari kita. Biasanya kalau pada bayi kita dapat memegang dadanya seperti ini. Jadi kalau ada bayi mungkin dapat diperagakan, dipegang, terus kita tekan dengan kedua jempol. Dapat kita tekan kedua jempol, tempatnya sama di bagian tengah sini. Bagian tengah, boleh juga dengan 2 jari. 2 jari itu bisa kita lakukan juga pada bayi barangkali mungkin. Oke, nah apakah cara yang sama dapat dilakukan untuk ibu hamil? Ya, semua berlaku untuk semua. Apa tidak mengakibatkan bahaya bagi kandungan? Bahaya untuk kandungan karena kandungan juga kan bayi mendapatkan suplai makanan dan oksigen dari ibunya langsung. Jadi kalau induknya jantungnya tidak memompa, berarti istilahnya tidak mendapatkan suplai makanan, mati juga bayinya. Jadi yang paling utama kita hidupkan induknya. Jadi sebenarnya tindakan CPR itu tidak mempengaruhi ya kalau saat kita memompa begitu dokter? Tidak ya? Oke, berapa lama kita harus lakukan CPR ini? Ya, berapa lama kita harus melakukan CPR ini? Jadi ada kriterianya. Biasanya RJP itu dihentikan ketika pasien itu sudah kembali ke posisi semula, istilahnya sudah ada nadi dan sudah ada napas spontan. Jadi napas sudah berjalan, nadi sudah kembali dari tidak sadar menjadi sadar, tapi masih belum sadar sepenuhnya, masih istilahnya koma. Kita hentikan karena itu sudah selesai. Kita lanjut ke posisi mantap. Yang kedua itu RJP dihentikan ya. Kedua itu tim ahli datang. Jadi kalau untuk orang awam, ketika tim medis datang, dokter perawat datang membawa alat, ya kita harus serahkan kepada yang lebih ahlinya. Ya itu dihentikan. Yang selanjutnya adalah tanda kematian. Ya kalau kita sudah melakukan RJP, jadi dalam satu siklus itu ada 30:2. Jadi 30 tekanan 2 kali napas. Itu satu siklus. Jadi biasanya dilakukan selama 5 siklus. Sampai kalau sudah dilakukan sebanyak itu, terus kita sudah melihat ada lebam mayat misalnya, sudah tidak terselamatkan atau sudah memang ada tanda-tanda kematian. Ya, tanda-tanda kematian itu lebam mayat biasanya. Sudah mulai pucat dan sebagainya. Nah, itu kita hentikan. Baru selanjutnya lelah. Jadi ketika penolong sudah lelah, itu dapat dihentikan juga. Dan yang terakhir ini DNR atau do not resuscitation. Atau jangan diresusitasi. Ini biasanya di lingkungan rumah sakit. Biasa pasien dengan misalnya komplikasi berat atau stadium terminalis, misalnya pasien dengan kanker yang sudah tidak terselamatkan lagi. Jadi ya kita melakukan resusitasi jantung paru percuma. Jadi mungkin
Itu kalau di rumah sakit, itu digunakan DNR. Makanya dokter akan menjelaskan dan pastinya akan ditandatangan gitu. Oke. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kita akan masuk ke mitos dan fakta ya dokter ya. Oke. Mitos fakta pertama yaitu memberi CPR pada seseorang yang tidak membutuhkannya akan fatal akibatnya. Kalau tidak membutuhkan, Iya. ya tetap semua CPR ini berlaku untuk semua. Jadi mau dia sakit apapun, ketika dia tidak sadar, kita harus lakukan pompa jantung. Jadi saya rasa dibutuhkan juga semua. Kecuali yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada yang DNR, do not resusitasi, ya cuma kita lakukan. Bagaimana untuk CPR dilakukan pada mereka contohnya yang tidak henti jantung? Ya, kalau pasien dengan tidak henti jantung ya sangat berbahaya ya. Karena itu akan mengganggu sirkulasi jantung normalnya yang sebenarnya jantungnya bergerak. Jadi ya makanya yang tadi kita harus pastikan bahwa dia benar-benar tidak sadarkan diri dan jantungnya berhenti dengan cara kita memanggil dia dan juga meraba nadinya. Jadi pastinya selama 10 detik kita meraba nadinya tidak ada, sudah pasti jantungnya itu berhenti. Ya, pastikan tidak pura-pura ya. Ya, Oke. pastikan Baik. tidak pura-pura. Baik, untuk mitos dan fakta berikutnya, untuk lakukan CPR, Anda tidak harus berikan nafas buatan. Ya, ya boleh juga karena kadang kan kalau misalnya hanya ada satu penolong, Ya. ya yang paling utama pasti pompa jantung terlebih dahulu. Karena kan tadi sudah saya singgung juga untuk sirkulasi dari bantuan ini kan sudah berubah jadi CAB, sirkulasi airway breathing. Jadi yang paling penting adalah sirkulasinya. Tapi tetap harus mencari bantuan, tetap harus diberikan napas juga. Penting juga tetap. Oke, baik dokter. Mitos dan fakta yang terakhir yaitu gunakan defibrilator dapat menaikkan tingkat keselamatan 2 kali lipat katanya dibanding dengan CPR saja. Ya, CPR kan itu adalah bantuan hidup dasar. Jadi paling pertama yang didapatkan oleh pasien yang tidak sadar. Jadi semua, ya langkah selanjutnya adalah defibrilasi. Ya. Ya, itu mungkin nanti yang expert untuk menggunakannya. Itulah gunanya dokter umum dan bahkan juga dokter spesialis juga kan mempelajari itu menggunakan defibrilasi. Defibrilasi itu adalah kejut jantung. Jadi untuk mengaktifkan kembali listrik jantung yang ada di dalam jantung supaya jantung dapat berfungsi atau berdetak seperti kalanya. Jadi harus seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan kita akan segera menutup diskusi kita. Tetapi sebelumnya saya ingin minta kepada dokter untuk berikan sedikit closing statement. Apa kira-kira yang penting untuk kita simpan sebagai sahabat live sekalian? Ya, oke. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di mana saja berada, yang harus saudara-saudara tahu bahwa bantuan hidup dasar ini tidak perlu kita takut untuk lakukan karena ini sangat-sangat membantu untuk menyelamatkan hidup, ya menyelamatkan hidup seseorang ketika dia tidak sadar. Jadi itu sangat-sangat jadi dasar lah, selagi dia menunggu bantuan yang lebih lengkap bagi dia. Jadi jangan takut untuk melakukan. Maka dari itu harus pelajari bagaimana cara untuk melakukannya yang benar, agar supaya ya berkhasiat dan berhasil. Oke, baik. Jadi tetap harus juga kita lakukan dengan benar ya, dokter, sebagai catatan. Baik dokter, kita segera tutup diskusi kita. Bisakah saya minta dokter untuk menutupnya dengan doa, dokter? Oh ya, oke, baik. Mari kita setelah doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih banyak atas segala berkat menyertai yang Kau berikan bagi kami pada sepanjang hari ini Bapak. Terima kasih juga kami telah membahas bagaimana kami memberikan bantuan hidup dasar melalui resusitasi jantung paru. Biarkannya itu dapat berguna bagi kami menjadi bekal ketika kami menemukan seorang ketika tidak sadarkan diri dan kami dapat membantu dia untuk menjadi kembali atau hidup dengan baik Bapak. Memberkati kami pada sepanjang aktivitas kami Bapak, sempurnakan doa kami yang kurang hanya dalam susah. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada dokter yang sudah memberikan waktu ilmunya ya untuk kita semua sahabat live sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dokter dalam segala tugas dan tanggung jawab.
Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media, dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit undur diri, demikianlah perjumpaan kita pada episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung saja share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewatkan episode live selanjutnya, masih di hari dan waktu yang sama, dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.